Superbook semuanya, kembali lagi bersama Detektif Nanda di Superbook Kids Club. Siapa yang ingat minggu lalu kita membahas tentang apa? Coba apa yuk? Betul, menjadi teladan. Nah, siapa coba yang sudah melakukan apa yang kita pelajari minggu lalu? Bagaimana sih menjadi teladan dalam perkataan kita? Perkataan kita harus dikatakan dengan lembut. Dari eksperimen ini dan dari ayat ini kita bisa belajar untuk bisa menjadi terang. Mbak Detektif mau denger cerita kalian dong. Kalian bisa hubungi nomor di bawah ini ya. Kalian bisa ceritakan perubahan yang sudah kalian lakukan untuk menjadi teladan. Nah, kalian ingat nggak apa ayat hafalan dari kemarin? Ayo, kan kemarin kita udah hafalin. Ayo kita ucapin sekali lagi ya. Yuk, 1, 2, 3. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, minggu lalu kita udah belajar tentang perkataan. Hari ini berarti kita akan belajar tentang menjadi teladan dalam tingkah laku. Semuanya siap untuk membantu detektif mencari clue? Siap? Siap? Oke, kita cari bersama-sama. Di mana? Di sini? Tidak ada. Di sini? Oh, ada. Wah. 1, 2, 3. Sepertinya saya tahu, tapi saya lupa. Kita cari dulu yang lain. Di atas. Wow. So shining. 1, 2, 3. Hah? Cium tangan. Kita cari yang lain, Di bawah. Oke. Ini clue kita yang terakhir. Telur sama cuka. Oke deh, karena semuanya sudah ketemu, kita harus mencari bantuan untuk mengartikan semua clue ini. Semuanya siap untuk berpetualang hari ini? Siap! Oke, saatnya kita berangkat! Kayaknya ini aku pernah bahas deh. Tapi... oh, untuk memastikan kita lihat aja aplikasi Superbook Kids Bible. Oh, Kak, aku nggak tahu apa itu Superbook Kids Bible. Hah, kok kamu belum tahu sih? Padahal ini aplikasinya keren banget. Karena ada animasi Superbook, terus ada games tentang Alkitab yang seru-seru banget deh. Terus ada profil toko Alkitab. Jadi di aplikasi ini kita bisa belajar Alkitab dengan cara yang menyenangkan loh. Jadi kalian harus cepetan download, ada di App Store sama di Play Store. Namanya Superbook Kids Bible. Kita cari lagi. Oh, ketemu. Ini adalah kisah dari perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Nah, gimana kalau hari ini kita belajar sama-sama tentang sejarah Alkitab dari kisah ini? Mau? Nah, nanti akan ada pertanyaan. Kalian harus perhatikan dengan baik. Terus kalian bisa langsung jawab di kolom community. Oke, semuanya siap untuk belajar sejarah Alkitab? Siap. Yaudah, ayo kita lihat sama-sama. Mereka menyerang orang itu. Untung saja ada satu robot pahlawan di dekat sana. Aku akan menyelamatkanmu. Saat itulah robot itu melawan penyamun dan menyelamatkan pecahan itu. Perumpamaan orang Samaria yang murah hati sangat seru. Harusnya lebih banyak robot di cerita itu.
Kira-kira apa lagi yang bisa kita pelajari tentang Yesus dan perumpamaan orang Samaria yang murah hati? Beritahu gurumu, ia tidak diterima di kota kami. Kami orang Samaria, kalian jangan berhenti di sini. Hai, aku Joy. Dalam petualangan kita, Yesus menghadapi masa yang sulit saat melewati Samaria. Samaria adalah wilayah besar yang berada di utara Yerusalem. Ibu kotanya juga bernama Samaria. Zaman dulu, wilayah ini adalah bagian dari bangsa Israel. Tapi kemudian di zaman Yesus, Samaria dan Yahudi menjadi bermusuhan. Samaria memiliki sejarah panjang yang menarik. Shiloh adalah kota yang berada 32 km dari timur Yerusalem, letaknya di pusat kota yang kemudian menjadi Samaria. Yosua, pemimpin Israel yang memenangkan kota Yeriko, memilih Shiloh untuk menjadi tempat permanen untuk tabernakel. Kota ini masih menjadi pusat ibadat bagi orang Israel sampai masa Imam Samuel. Banyak peninggalan yang ditemukan di penggalian ini, termasuk 2 ruang penyimpanan yang dipenuhi dengan tempayan yang berasal dari zaman Samuel. Dulu, Israel adalah satu kerajaan yang terdiri dari 12 suku yang dipimpin oleh satu raja. Raja Israel itu diantaranya Saul, Daud, dan Salomo. Ibu kotanya adalah Yerusalem. Kemudian bangsa itu terbagi. 2 suku bersatu menjadi kerajaan selatan Yudea dan menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota. Sedangkan 10 suku lainnya menjadi kerajaan Israel Utara. Omri, salah satu raja dari kerajaan utara, memilih Samaria menjadi ibu kota Israel. Mesa, raja Moab, menyebutkan Omri dalam sejarah yang dituliskan pada batu. Ada satu kalimat tertulis seperti Raja Omri dari Israel yang menundukkan Moab bertahun-tahun. Hampir 100 tahun kemudian, orang Asyur mengalahkan kerajaan utara. Catatan Babel pada serangkaian lempengan prasasti menggambarkan kehancuran kota Samaria setelah 3 tahun pengepungan. Bangsa Asyur dikenal unggul dalam hal pengepungan. Banyak catatan dan ukiran menuliskan kemampuan mereka dalam mengepung, memanah, dan memanjat. Hampir 30.000 orang Israel dibawa dan ditawan. Di sana, orang Asyur juga membawa penyembah berhala dari Mesopotamia untuk tinggal di Samaria. Orang Israel yang tinggal melakukan perkawinan dengan orang Mesopotamia. Orang-orang itu menjadi orang Samaria di zaman Yesus. Orang-orang Samaria sama seperti orang Yahudi, tapi mereka mempunyai bait dan tata cara agama yang berbeda. Ada perbedaan besar antara kepercayaan orang Samaria dengan orang Yahudi. Contohnya, kitab orang Samaria hanya mengakui 5 kitab pertama dalam Alkitab. Sebagai tambahan, orang Yahudi menyembah di bait di Yerusalem. Sementara, orang Samaria membangun bait mereka di Gunung Gerizim. Gambar ini adalah sisa-sisa bait dari orang Samaria. Pemisahan antara orang Samaria dan orang Yahudi berlangsung berabad-abad lamanya. Meskipun berbeda, Yesus menjelaskan kalau orang Samaria juga akan dibawa masuk ke dalam kerajaan Allah. Roh Allah sudah datang kepadamu, dan kalian akan menjadi saksi-saksi untukku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Waktunya beberapa pertanyaan. Ketika orang Samaria meninggalkan orang yang terluka di penginapan, apa yang dia berikan pada penjaga? Apa itu? A. Uang 2 dinar? B. Pesan terima kasih? C. Ciuman di pipi? Atau D. Tidak ada? Jawaban yang benar adalah A. Uang 2 dinar. Ia mengambil 2 koin dan memberikannya kepada penjaga penginapan. Tolong rawat dia. Berapapun kekurangannya, aku akan membayar saat aku kembali. 2 koin itu adalah dinar perak. Nilai 1 koinnya sama dengan upah pekerja untuk 1 hari. Dinar di gambar ini berukirkan Kaisar Tiberius di sisi yang satu dan ibunya Livia di sisi yang satu lagi. Ilmu yang mempelajari koin disebut numismatik. Uang koin memberikan banyak informasi yang bisa kita pelajari. Sebagai contoh, gambar dan nama dari penguasa yang memerintah saat itu selalu dicetak pada mata uang. Ini membantu untuk menerangkan garis waktu dalam sejarah kerajaan. Siapakah dari 3 orang ini menurut pendapatmu adalah sesama dari pria yang malang itu? Pertanyaan selanjutnya, setelah Yesus menceritakan perumpamaan, dia bertanya, siapa saudara kita? Mana jawaban yang benar?
Apa itu? A. Imam, B. Orang desa, C. Orang Samaria, atau D. Tuan Roger? Jawaban yang benar adalah C. Orang Samaria. Alkitab menggambarkan orang pertama yang lewat adalah seorang imam dan yang berikutnya adalah orang Lewi yang membantu di bait. Ketika orang Samaria menghampiri orang yang terluka, dia merasa kasihan. Yesus tidak menjelaskan kenapa dua orang pertama tidak menghiraukan orang yang terluka. Hukum Yahudi melarang imam menyentuh mayat agar mereka tidak menjadi najis. Mungkin dua orang itu takut menjadi najis. Cukup pertanyaan untuk hari ini. Nah, apalagi yang bisa kita pelajari dari Yesus dan perumpamaan orang Samaria yang murah hati? Yesus hidup di bumi pada 2000 tahun yang lalu. Hidup dan pelayanannya sudah dibuktikan oleh beberapa sumber di luar Alkitab, termasuk Yosefus, seorang ahli sejarah Yahudi. Sarjana Roma, Cornelius Tacitus, dengan spesifik menyatakan Yesus mati di bawah pemerintahan Gubernur Roma Pontius Pilatus. Dan Talmud Babel, sebuah tulisan kuno Yahudi menjelaskan Yesus dihukum mati pada malam Paskah. Guru kami sudah berjalan begitu jauh dan kami meminta kebaikan Anda untuk 1 malam saja. Perjalanan dari Galilea ke Yerusalem menghabiskan 3 hari dan jalurnya melintasi Samaria. Herodes Agung membangun Samaria menjadi benteng yang dilindungi 2 menara dan tembok yang kuat. Sisa-sisa dari menaranya masih bisa kita lihat. Herodes juga membangun lahan terbuka yang luas di tengah kota sebagai pusat perdagangan, iklan, bank, dan hukum. Kitab Yohanes mencatat perjalanan Yesus berikutnya melewati Samaria. Dia mengunjungi kota Sikar, di mana dia bertemu dengan wanita di sumur Yakub. Banyak yang percaya ini adalah tempat di mana dia menceritakan air kehidupan. Sumurnya masih menghasilkan air yang segar sampai sekarang. Adalah seorang Yahudi sedang pergi dari Yerusalem ke Yeriko. Jalur kota Yeriko panjangnya 27 km. Biasanya digunakan oleh orang Galilea yang menuju Yerusalem. Sisa-sisa jalannya masih ada sampai sekarang. Jalurnya melewati medan berbukit dan berbatu, cocok sebagai tempat persembunyian bagi perampok yang ingin menyergap pejalan kaki. Dan ia menaikkan orang itu ke atas keledainya dan membawa ke sebuah penginapan. Dan Yesus tidak menjelaskan penginapan mana yang ada di dalam perumpamaan, tapi banyak yang percaya yang dimaksud adalah Ma'al Adumin, tempat perhentian bagi para pejalan di jalur Yeriko. ada seorang pria yang tahu isi hukum Taurat, mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Tetapi ia bertanya kepadaku, siapa sesamanya? Yesus menjawab pertanyaan ahli Taurat dengan perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Jadi yang benar-benar sesamanya itu adalah orang yang sungguh-sungguh menolongnya. Ya, orang Samaria itu. Pergi dan perbuatlah demikian. Super ayat kita hari ini ada di Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Cukup untuk hari ini. Nah, waktunya untuk mulai mengasihi sesamamu. Nah, orang Samaria itu menggambarkan tentang ketidakegoisan. Dia tidak memprioritaskan dirinya sendiri. Berbeda tuh sama orang-orang yang katanya rohani, tapi cuman ngelewat aja. Orang Samaria ini mengorbankan waktunya, uangnya, tenaganya untuk membantu orang yang dia tidak kenal yang kena musibah. Dia bisa sekali menjadi teladan dalam tindakan atau tingkah laku. Oh, aku tahu sekarang. Yang pertama berarti kita itu bisa menjadi teladan dalam tingkah laku kita, yaitu dengan cara kita tidak egois. Contohnya apa sih? Oh, contohnya kita bisa membantu orang lain, melayani orang lain,
memperhatikan orang lain dengan kerendahan hati, bukan untuk mencari pujian ya. Dan kita juga harus ingat bahwa dalam melakukan itu semua kita tidak boleh pilih-pilih orang. Karena Tuhan memandang semua orang itu berharga. Begitu juga kita harus memandang semua orang sama dan berharga. Oke? Kalau gitu clue pertama udah ketemu, kita cari clue yang kedua. Ayo kita berangkat! Hello, annyeonghaseyo, guten morgen, ni hao, Halo Gismo. konnichiwa. Wah, keren banget. Kamu lagi belajar bahasa Jepang ya? Bukan detektif, aku sedang belajar mengatakan kata halo dalam berbagai bahasa. Wow, keren banget Gismo. Nanti ajarin aku juga ya. Oh iya, aku kesini kan mau minta bantuan kamu Gismo. Bantuan apa detektif? Jadi aku tuh dapat gambar ini. Apa ya maksudnya? Oh, ini adalah seorang anak yang sedang memberikan salam kepada orang tua. Yang menggambarkan sebuah tindakan yang disebut sopan santun. Sopan santun adalah sikap ramah yang diperlihatkan kepada beberapa orang dengan maksud untuk menghormati serta menghargai orang itu. Sopan santun merupakan unsur penting dalam bersosialisasi. Karena dengan menunjukkan sikap sopan santun, seseorang dapat merasa dihargai keberadaannya. Oh, jadi tadi kan kita nggak boleh egois tuh. Sekarang kita bisa menjadi teladan dalam berlaku sopan santun kepada orang lain. Apa aja sih contoh sopan santun? Selalu tersenyum kepada orang lain, menyapa orang lain, berpamitan saat hendak pergi kepada orang tua, terus bertindak sopan apalagi kepada orang tua, lalu mengatakan permisi saat melewati orang, dan masih banyak lagi. Iya, seperti Gismo yang menyapa dalam berbagai bahasa. Betul. Terima kasih ya Gismo sudah membantu aku dan agent. Nanti ajari aku bahasa-bahasa lain ya. Sama-sama detektif. Siap. Nanti aku akan ajarin. Oke deh, kalau gitu aku sama agent pergi dulu ya. Dadah. Adios. Ih, kok kalah mulu sih? Aduh, mulai lagi ya. Oke. Nah, gitu dong. Masa dia tadi kalah mulu sih? Maju. Ya ampun dibilang maju. Astaga. Ah, tuh kan kalah lagi. Alex, tolong ambilin kertas minyak dong. Ambil aja sendiri, aku lagi sibuk nih. Sibuk ngapain sih? Dari tadi kamu main game, bukannya bantuin kita? Aku kan udah ngasih rumah aku buat jadi tempat kerja kelompok. Jadi beres dong tugas aku. Udah deh, aku aja ngambil. Selesai. Yuk pulang. Nama aku udah tulis kan? Udah. Yuk. Alex, ini besok kamu bawa ya, kita taruh depan. Iya, udah tenang aja. Besok pasti aku bawa. Kan kalian udah mau pulang ya? Iya. Bentar lagi ya. Aku mau menang. Udah nggak usah diantarin, kita pulang sendiri aja. Ya udah kalau kayak gitu. Jangan lupa dibawa ya besok ininya. Ya, bawel banget sih. Bibi, beresin dong. Berantakan nih. Bi, sekalian buatin makan ya. Aku lapar nih. Keesokan harinya. Sekian tugas dari kelompok kami. Bagus. Saya suka banget. Bagus. Iya dong, Pak. Kalau ada saya mah semuanya bakal jadi keren.
Kalau mereka mah cuma bikin sedikit-sedikit aja. Ya udah nggak apa-apa. Silakan duduk. Alek. Ya. Kok kamu tadi ngomongnya begitu sih sama Pak Guru? Kan yang ngerjain tugas aku sama Kiza doang. Iya, egois banget sih kamu. Kalau misalnya nilai kita jelek, semua salah kamu ya. Lah, kan emang kenyataannya begitu. Kalau nggak di rumah aku, pasti nggak bakal sebagus itu. Kok kan Anda lihat dari jauh kalian kayak lagi marahan gitu sih? Kenapa? Ini nih Kak, si Alek dari kemarin bikin sebel aja. Kenapa, Alek? Kenapa? Coba ceritain. Jadi gini Kak, kita kan disuruh kerja kelompok untuk menjelaskan tentang kemerdekaan. Nah, kita ke rumah Alex selalu kerjain. Tapi nih Kak, yang kerjain tuh cuma aku dan Juan. Dan si Alex tidak bantu sama sekali. Bahkan waktu aku minta tolong, dia juga nggak mau bantuin. Terus nih ya, tadi pas Pak Guru ngemuji kita, Alex malah bilang dia semua yang kerjain. Benar itu, Alex. Iya Kak, bener. Tapi pas aku lagi main game, mau bantuin mereka, tugasnya malah udah selesai. Alex, tahu nggak ya, kamu itu bisa dibilang namanya egois. Kamu cuma mikirin diri kamu terus, tapi kamu nggak memperdulikan teman-teman kamu yang udah kerjain. Nih ya, kalau kamu egois terus, kamu itu berarti nggak memperdulikan orang-orang di sekitar kamu. Kamu mungkin ngerasa, ya main games kan membuat aku seneng. Tapi teman-teman kamu di sekitar malah jadi kesel. Tuh, jadi marah kan sekarang. Dan yang paling pasti itu ya, Tuhan gak suka sama orang yang egois. Nih ya Alex, sebagai anak Tuhan itu, kita hidup bukan buat diri kita lagi, tapi untuk Tuhan. Jadi semua tingkah laku kita, semua perbuatan kita itu harus mencerminkan Tuhan. Contohnya nih ya, kamu kalau misalnya ada teman yang membutuhkan, kamu harus bantuin. Terus, kalau ngomong sama orang yang lebih dewasa harus lebih sopan. Gitu Alex, supaya hidup kita itu bisa menjadi berkat buat orang lain. Oh gitu Kak. Maaf ya Keisha, maaf ya Juan. Selama ini aku nggak sadar kalau aku tuh egois. Dan aku nggak mikirin dampak orang lain. Nanti aku bakal ngasih tahu ke Pak Guru yang sebenarnya. Iya Lek, nggak apa-apa kok. Ya, kita maafin kamu kok Lex. Makasih ya. Bagus. Tapi kalian ngerjain apaan sih? Aku mau lihat dong. Oh, boleh Kak. Ayo, aku kasih tahu bikinan aku. Maksudnya bikinan Kak Keisha dan juga Juan. Mereka keren banget. Emang ayo Kak. Siang Profesor. Halo detektif. Profesor lagi ngapain sih? Bau banget. Aku lagi mau buat eksperimen nih. Aku mau mencoba untuk mengubah telur ini yang keras kan tuh menjadi lembek pakai cuka, makanya bau banget. Gimana caranya? Emang bisa? Makanya aku mau mencoba, detektif. Oh, terus caranya gimana? Caranya gampang banget nih, tinggal masukin telur ini ke dalam gelas. Nih. Oke. Kita masukin. Terus kita tuangin cuka sampai cukanya menutup telur. Oke. Siap-siap bau. Oke, kita tuang ya. Ya. Bau. Segini ya. Jadi kayak bakso. Segini lah. Nah kalau udah, kita harus nunggu sampai dia melembek. Kita tunggu ya. Udahlah, aku tungguin. Udahlah, lama banget. Aku nggak sabar. Aku pergi aja lah. Dadah, Profesor. Ya, detektif gagal nih dalam eksperimen aku, dalam percobaan aku. Kenapa jadi aku yang gagal? Kan eksperimennya ke telur. Jadi, sebenarnya aku tuh mau menguji kesabaran orang. Apakah saat dalam masalah dia tuh akan sabar atau akan emosi? Kenapa kita jadi marah? Karena kita mau semua yang kita inginkan itu terjadi sekarang. Padahal Tuhan tuh menyuruh kita untuk bersabar. Kita harus menunggu apa yang Tuhan siapkan untuk kita karena Dia sangat sayang sama kita. Kalau kita tetap memaksa, maka hal yang terbaik itu tidak akan terjadi dalam hidup kita.
Tapi sebentar deh Profesor. Sepertinya ada hubungannya sama clue yang sudah aku dapatkan. Ini ada telur, terus ini ada cuka. Oh, jadi mungkin maksudnya adalah kesabaran ya? Oh, aku ngerti Profesor. Maksudnya adalah kita bisa menjadi teladan dengan cara kita bersabar. Oh, hari ini detektif sedang mencari tentang teladan dalam tingkah laku ya? Betul. Iya, dengan bersabar kita bisa menjadi teladan. Jika sedang menunggu atau ketika dalam masalah apapun, kita itu nggak boleh marah. Nggak boleh emosi, apalagi berbuat hal yang tidak pantas seperti berteriak atau melakukan kekerasan. Karena itu akan membuat orang lain menjadi marah juga. Betul. Iya, bukannya menjadi teladan tapi malah jadi batu sandungan. Oh gitu ya, aku ngerti sekarang. Berarti kita bisa menjadi teladan dalam tingkah laku kita dengan bersabar ya? Iya. Nah, karena detektif Nanda sudah menunggu, aku akan tunjukkan hasil telur yang sudah dimasukkan ke dalam cuka selama 24 jam. Wow! Ini dia. Tuh, dia berubah warna. Nih kita lihat. Ih. Iya bener. Dia jadi lembek. Kelihatan gak detektif? Kelihatan Ambil deh. banget. Wangi. Nih, tuh. Dia jadi kayak telur rebus. Bener. Oh, bener juga ya, jadi lembek. Iya. Oh, jadi aku ngerti sekarang nih Profesor. Terima kasih ya buat bantuannya Profesor. Sama-sama detektif. Aku udah ketemu arti dari 3 clue yang bisa kita lakukan untuk menjadi teladan dalam hal tingkah laku. Kalau gitu aku pamit ke rumahnya Kak Evi dulu ya. Oke. Dadah. Bye-bye. Halo Kananda, waduh senang sekali nih ketemu sama Kananda gitu kan. Karena ada apa? Karena bawa sesuatu yang luar biasa. Betul. Benar nggak adik-adik yang ada Kak di Evi. rumah? Iya. Jadi hari ini aku sama agent-agent kita itu belajar. Kan minggu lalu kita belajar menjadi teladan dalam perkataan. Betul sekali. Nah, minggu ini kita belajar tentang menjadi teladan dalam tingkah laku. Wow, jadi setiap tingkah laku kita itu harus ada sesuatu yang memberkati orang Betul lain. sekali. Betul, Kananda. Jadi hari Lanjut. ini kita dapat 3 pelajaran yang sangat menarik. Ya. Yang pertama itu kita tidak boleh egois. Nih adik-adik denger nih, jangan egois sama adiknya. Kita harus membantu, terus kita harus melayani, Iya. memperhatikan orang lain tanpa memilih-milih dan tidak untuk mencari pujian. Wow. Harus tulus dan rendah hati. Nah, yang kedua, kita harus sopan dan ramah. Karena dengan seperti itu orang lain akan merasa dihargai dan juga dihormati. Betul sekali Kananda. Terus yang ketiga adalah kita harus sabar dalam menghadapi segala sesuatu dengan tidak marah-marah atau emosi. Kananda sabar kan? Sabar. Tapi juga sabar loh adik-adik. Oke, betul sekali Kananda. Pokoknya setiap apa yang tadi Kananda sampaikan itu betul sekali. Setiap tindakan kita itu harus penuh dengan kasih atau love. Nah, gimana kalau hari ini kita nyanyiin tentang lagu K-A-S-I-H. Oh, pas banget tuh kan Boleh ada ya? kasih itu sabar, tidak suka marah. Oke Kananda. Adik-adik di rumah jangan duduk aja, berdiri dong. Oke, iya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Lagi dari awal. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Dari awal. Iya Kananda. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih,
kasih, kasih, kasih, kasih, kasih, Kasih lagi dari awal. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, Seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. seperti kasih Yesus. Sekali lagi. Seperti kasih Yesus. Wow, tepuk tangan dong adik-adik yang ada di rumah. Yeay, terima kasih Jen Agent sudah membantu Detektif Nanda untuk menemukan jawaban dari pertanyaan teman kita. Terima kasih juga Kak Nanda. Kak Nanda, Kak Hevi, dan segenap tim Superbook juga mau berterima kasih sebanyak-banyaknya untuk Papa, Mama, dan kakak-kakak semua yang terus dengan setia bersama Superbook Indonesia mendukung pemuritan anak-anak di Indonesia dan menjadi dampak untuk mereka. Kami juga hari ini mau mengajak untuk Papa, Mama, dan kakak-kakak yang tergerak hatinya untuk kita sama-sama memuridkan anak di Indonesia. Papa, Mama, dan kakak-kakak bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini. Supaya semakin banyak anak yang mengenal Yesus dan percaya kepadanya. Terima kasih Kak Nanda buat informasinya, dan juga Kak Happy tetap terus ingatin, jangan lupa untuk terus dukung Superbook Indonesia dengan cara follow semua sosial media. Tahu kan sosial media Superbook Indonesia? Tahu dong kan? Dan juga subscribe YouTube channel Superbook Indonesia. Betul. Dan juga bagikan kepada teman-teman, ketemu di gereja, ketemu di sekolah, kasih tahu Superbook Indonesia. Wow, misi kita hari ini selesai. Kalau ada adik-adik yang mau bertanya, kalian bisa langsung kirimin video kalian ke DM Instagram Superbook Indonesia. Kalau gitu Detektif Nanda pamit. Dan Kak Happy juga pamit. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Dadah. God bless you. Bye-bye. Dadah. Hai Papa dan Mama hebat, sedang mencari hiburan seru untuk si kecil selama liburan. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Animasi Superbook terbaru dari season 1 sampai 4 bisa ditonton secara live selama 6 jam non-stop. Mulai tanggal 5 sampai 21 Juli 2023. Bersama Superbook, si kecil akan belajar kebenaran firman Tuhan sambil bersenang-senang. Ada petualangan seru bersama Gizmo, Chris, dan Joy yang akan membawa anak-anak bertemu berbagai tokoh Alkitab. Ayo, isi liburan kali ini dengan semangat dan sukacita bersama Superbook. Halo Papa dan Mama. Sebentar lagi anak-anak liburan sekolah nih. Bingung apa yang harus kita lakukan untuk menghabiskan waktu bersama mereka? Tenang, Superbook punya jawabannya, yaitu Superbook Holiday. Jadi Superbook Holiday adalah rangkaian acara yang bisa dilakukan oleh Papa, Mama, dan juga anak-anak di rumah. Dan tenang, materinya gratis loh. Untuk Papa Mama yang mau mendapatkan materinya bisa langsung hubungi nomor di bawah ini ya. Selamat menghabiskan waktu bersama anak-anak di Superbook Holiday.